kepada organisasi publik, organisasi non-profit, dan organisasi bisnis. Untuk yang pertama, organisasi publik. Organisasi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan menyediakan layanan kepada masyarakat umum. Organisasi ini dibiayai oleh pajak dan anggaran negara, di mana anggaran yang digunakan oleh organisasi publik berasal dari pendapatan negara melalui pajak yang dibayar oleh warga negara. Contohnya, organisasi publik meliputi lembaga pemerintah seperti kementerian, dinas, badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga publik lainnya. Yang kedua, organisasi non-profit. Organisasi yang beroperasi tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Organisasi ini seringkali berfokus pada penyediaan layanan sosial, amal, atau pendukung berbagai isu seperti pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan. Di mana lembaga non-profit ini biasanya didanai donasi, sumbangan, atau dana proposer. Tujuan utama organisasi non-profit adalah memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan bukan untuk keuntungan finansial. Yang nomor 3, organisasi bisnis adalah entitas yang beroperasi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa kepada konsumen. Organisasi bisnis bisa dimiliki oleh individu, kelompok, atau pemegang saham, yang dimana keberhasilan organisasi bisnis ini diukur dari beberapa besar keuntungan yang dihasilkan. Tujuan utama dari organisasi bisnis adalah untuk mencapai profitabilitas dan pertumbuhan yang berkesinambungan melalui aktivitas bisnis yang dilakukannya. Di sini kita akan membahas tujuan dari beberapa organisasi yang sudah dibahas sebelumnya. Pada organisasi publik, tujuan adalah melayani kepentingan publik dan menyediakan layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk tujuan organisasi non-profit adalah mencapai tujuan sosial, budaya, atau lingkungan tertentu melalui berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas atau kelompok target tertentu. Pada organisasi bisnis, tujuan lembaga ini menghasilkan laba melalui operasional yang efisien, memenuhi kebutuhan pasar, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan pemegang saham. Berikut ini adalah beberapa contoh pada organisasi-organisasi di atas. Untuk organisasi publik yaitu meliputi sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit pemerintah, dan pemerintahan. Untuk organisasi non-profit, contohnya meliputi organisasi kemanusiaan yaitu Palang Merah Remaja, LMS Lingkungan, rumah sakit, dan klinik publik ormas keagamaan. Yang terakhir, contoh organisasi bisnis yaitu perusahaan teknologi, retailer, perusahaan manufaktur, CV, firma, dan PT. Pada slide ini, kita membahas persamaan pada setiap organisasi. Yang pertama, memberikan layanan. Yang kedua, pengelolaan. Yang ketiga, pengaruh sosial. Yang keempat, tantangan. Yang kelima, akuntabilitas. Yang terakhir, tentang karakteristik. Pada slide ini, kita membahas perbedaan pada tujuan. Untuk organisasi publik, tujuannya adalah menyediakan layanan publik yang esensial dan menjalankan fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan umum. Yang kedua, organisasi non-profit, tujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, atau komunitas tanpa tujuan menghasilkan keuntungan. Yang terakhir, organisasi bisnis, fokus utamanya adalah menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Untuk slide ini juga membahas perbedaan, yaitu perbedaan sumber pendanaan. Untuk organisasi publik, didanai oleh pemerintah melalui pajak dan anggaran negara. Untuk organisasi non-profit, pendanaan berasal dari donasi, hibah, dan sponsor. Dan untuk organisasi bisnis, pendapatan diperoleh pada penjualan barang dan jasa.
keputusan strategis biasanya diambil oleh pejabat pemerintah atau pengelola terpilih. Kepemilikan berada di tangan publik. Yang kedua, organisasi profit, di mana lembaga ini dikelola oleh dewan pengurus atau anggota dengan keputusan yang diarahkan untuk memenuhi misi organisasi. Yang terakhir, organisasi bisnis. Pada lembaga ini, kepemilikan bisa pribadi, kelompok atau publik atau disebut saham dengan keputusan bisnis yang diarahkan untuk profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Pada slide perbedaan ini, kita membahas perbedaan oriental pada berbagai organisasi. Yang pertama, organisasi publik, di mana lebih berorientasi pada pelayanan dan regulasi. Yang kedua, organisasi non-profit atau nirbala, yaitu berorientasi pada misi, nilai-nilai sosial dan komunikasi. Yang terakhir, organisasi bisnis, berorientasi pada pasar, inovasi, dan pertumbuhan keuangan. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas konsep pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini kita akan membahas konsep pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, dalam organisasi publik meliputi konsep basic kebijakan dan regulasi, yaitu keputusan sering didasarkan pada kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada. Proses pengambilan keputusan cenderung normal dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, di mana keputusan dalam konteks kebijakan publik seringkali didasarkan pada kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada. Proses pengambilan keputusan cenderung formal dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, proses partisipatif dalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan, khususnya untuk masalah yang berdampak luas. Untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum. Proses ini dirancang untuk memastikan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam keputusan yang memiliki dampak luas. Yang ketiga, orientasi layanan publik adalah keputusan diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas, seringkali dengan mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai kepentingan publik dan sumber daya yang terbatas, di mana keputusan dalam kebijakan publik diarahkan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini seringkali melibatkan pertimbangan keseimbangan antara berbagai kepentingan publik dan sumber daya yang terbatas, dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam slide ini, kita membahas konsep pengambilan keputusan pada organisasi non-profit. Yang pertama, misi dorongan, yaitu keputusan utama didorong oleh misi organisasi. Bagaimana sebuah keputusan mendukung pencapaian tujuan sosial, lingkungan, atau komunal menjadi pertimbangan utama, di mana keputusan utama dalam organisasi seringkali didorong oleh misi atau tujuan organisasi. Faktor krusial adalah bagaimana keputusan yang dapat diambil mendukung mencapai tujuan sosial, lingkungan, atau komunikasi yang menjadi fokus utama organisasi tersebut. Yang kedua, penggalangan dana dan sumber daya. Keputusan ini sering dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan efektif penggalangan dana, karena organisasi ini sangat bergantung pada donasi hibah dan sukarelawan. Yaitu keputusan dalam organisasi sering dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan efektif penggalangan dana. Organisasi yang mengandalkan donasi, hibah, dan sukarelawan memerlukan keputusan yang bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Yang ketiga, partisipasi anggota dan pemangku kepentingan, yaitu keputusan sangat partisipatif.
suara dalam keputusan strategis. Tingkat partisipasi ini dapat bervariasi tergantung pada struktur organisasi dan nilai-nilai partisipatif yang dianut oleh organisasi tersebut. Pada slide terakhir ini, kita juga membahas konsep pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Yang pertama, profitabilitas dan pertumbuhan, yaitu keputusan bisnis berfokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham, peningkatan profitabilitas, dan pertumbuhan bisnis. Analisis biaya manfaat dan pengembalian investasi adalah pertimbangan utama, di mana keputusan bisnis difokuskan pada penciptaan nilai bagi pemegang saham, meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Analisis biaya manfaat dan pengambilan investasi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, responsif terhadap pasar adalah keputusan harus responsif terhadap dinamika pasar, termasuk permintaan